Kita lanjutkan perbincangan masih bersama juga dengan Ibtu Arief Sukmawibowo selaku Kasat Reskrim Polres Langsa. Mas Arief, tadi Pak Thomas sudah menekankan pentingnya otopsi di sini. Lalu bagaimana dengan otopsi terhadap jenazah Samsul ini? Ya, bisa kita jelaskan untuk otopsi. Tadi sudah kita berupaya untuk melakukan otopsi di saat tersangka dibawa ke rumah sakit, namun dari pihak keluarga korban, keluarga tersangka sangat memohon untuk menolak diotopsi dan kita segera ingin dikebumikan karena mungkin ada rasa ibadah kepada. Baik, Mas Arief, mungkin juga bisa diinformasikan kondisi sel di sana, ada berapa rekan napi yang menjadi rekan ataupun teman satu sel dari Samsul? Untuk rekan satu selnya ada 6 orang. Dan di dalam sel itu ada salah satu berstatus terkait kasus narkoba. Jadi setiap harinya dokter tersebut juga mengontrol kondisi Samsul sendiri, menyampaikan apapun kepada petugas-petugas dan menyampaikan hanya pada saat ada keluhan dari tersangka. Baik, Mas Risa mungkin juga bisa berikan catatan sebenarnya bagaimana ini tadi Pak Thomas sudah mengungkit mungkin ada luapan emosi dari rekan-rekan yang ada di satu sel yang kemudian dieksekusi kepada napi atau kepada Samsul ini. Sebetulnya di samping dilakukan otopsi terhadap jenazah atau otopsi fisik, sebetulnya juga bisa dilakukan otopsi psikologis. Otopsi psikologis terutama sekali ditujukan untuk mengidentifikasi atau melacak adakah kemungkinan yang bersangkutan itu bunuh diri. Jadi misalnya ya, ada pola yang bersangkutan tidak mau makan, tidak mau minum, memang sebagai cara bagi dia untuk sesegera mungkin untuk meninggal dunia. Tapi itu hanya satu kemungkinan. Kalau kita bicara secara umum, ketika ada orang yang meninggal dunia, kemungkinan penyebabnya itu ada 4. Yang pertama, penyebabnya karena kematian alamiah, karena faktor usia atau karena faktor penyakit. Nah, adakah kemungkinan si pelaku ini mengidap penyakit kronis tertentu? Sehingga betapapun dia tidak makan, tidak minum, tetapi mungkin yang menyebabkan kematian bukan itu, tapi penyakit kronisnya. Dugaan ini masuk akal. Kenapa? Karena yang bersangkutan sekali lagi adalah penyalahguna narkoba. Kalau dia sudah menggunakan narkoba kelas berat, kita bisa bayangkan akan ada kerusakan organ dalam sedemikian rupa. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, meninggalnya karena kecelakaan. Ini sepertinya bisa kita kesampingkan. Tinggal 2 lagi kemungkinan. Pertama, bunuh diri. Tadi saya cerita, tidak makan, tidak minum. Dan keempat, pembunuhan. Nah, betapapun saya ingin mengatakan bahwa relatif kita lebih aman sekarang karena sudah ada satu pelaku pembunuhan sekaligus pelaku kejahatan seksual yang sudah lenyap dari muka bumi. Tapi sungguh-sungguh penting bagi kita untuk memastikan penyebab kematiannya apa. Dari 4 kemungkinan yang saya utarakan barusan, harus bisa disimpulkan secara definitif apa penyebab kematiannya. Kenapa? Peristiwa macam ini akan memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh otoritas penegakan hukum sudah menciptakan sistem keamanan bagi berlangsungnya proses hukum itu sendiri. Ketika seorang pelaku kejahatan ditangkap, diinterogasi, dimasukkan ke ruang tahanan, dipindahkan misalnya ke kejaksaan, berlanjut ke pengadilan dan seterusnya, sistem pengamanan itu harus terus berjalan untuk memastikan yang bersangkutan menjalani proses hukum dan hak-hak korban akan bisa pada akhirnya terrehabilitasi. Nah, kalau kemudian sistem itu tidak terselenggara secara optimal, sampai kemudian tersangka atau pelaku kejahatan meninggal dunia misalnya di lapas atau di ruang tahanan, maka itulah pertanyaannya. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa memastikan proses hukum itu berjalan secara maksimal dan tuntas, karena ternyata sistem pengamanan bagi si orang yang melakukan kejahatan sendiri ternyata tidak terbangun dengan sebagaimana mestinya. Baik, terakhir Pak Thomas ada catatan mengenai hal ini, terutama untuk menjaga proses tadi supaya aman. Betul, kepolisian sekarang ya itu dituntut untuk penyelidikan secara scientific investigation dengan melibatkan berbagai ahli, tadi ahli psikologi forensik, kedokteran forensik dan macam-macam ya. Nah, kalau masyarakat tadi keberatan, nah mungkin ke depan juga ya, atau ini juga perlu disadarkan oleh polisi, ini harus perlu otopsi. Kalau tidak, ini masyarakat tetap bertanya-tanya. Ya, siapa yang melakukan ini dan tidak akan terjawab itu saya kira. Baik, Ibtu Arief, ini juga penutup mungkin bisa diberikan informasi apa langkah ataupun upaya selanjutnya dari Polres Langsa untuk bisa memberikan jawaban kepada masyarakat. Mas Reza, Pak Thomas sudah tekankan ini penting untuk bisa menguak apa penyebab kematian. Ya, baik seperti yang dikatakan oleh
Bapak pakar kriminolog tadi, bahwasanya kita harus berupaya untuk menjelaskan kepada keluarga agar mau diotopsi, itu akan kita lakukan. Baik, jadi upaya berikutnya adalah berbicara dengan keluarga agar otopsi dilakukan, begitu, Mas Iya. Arief ya? Baik, nanti kami akan tunggu bagaimana kabar selanjutnya, tapi terima kasih sudah bergabung dengan kami pada perbincangan ini. Terima kasih untuk informasinya, pemirsa. Dan juga Mas Reza masih bersama kami untuk bisa berbicara nanti di tema selanjutnya. Pak Thomas, terima kasih atas kehadirannya. Tapi yang pasti juga Pak Thomas, Mas Reza, kita harap ini juga almarhum Rangga yang juga merupakan korban dari Samsul ini bisa tenang di surga. Oh, pahlawan.